Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep perdagangan internasional. Konsep perdagangan internasional dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, faktor pendorong dan penghambat, teori perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional, dan tujuan kebijakan perdagangan internasional. Kemudian setelah itu lanjut ke alat pembayaran dan neraca perdagangan internasional yang terdiri dari pertama alat pembayaran internasional, diantaranya macam-macam devisa, fungsi devisa, sumber devisa, dan tujuan penggunaan devisa. Setelah itu neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kemudian cara pembayaran dan perdagangan internasional diantaranya cash, open account, pembayaran dan private compensation, dan menggunakan letter of credit. Lalu kurs tukar valuta asing. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua negara atau lebih atas dasar saling menguntungkan. Pengertian lainnya, kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antar dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, mendapatkan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Yang kedua, suatu negara dapat melakukan spesialisasi sehingga mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Yang ketiga, memperluas pasar sehingga mendorong peningkatan hasil produksi. Yang keempat atau terakhir, transfer teknologi sehingga mendorong kemajuan iptek. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. 2. Adanya sarana komunikasi dan transportasi. 3. Perbedaan faktor-faktor produksi. 4. Perbedaan hasil produksi. 5. Perbedaan harga hasil produksi. 6. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produksi tersebut. 7. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 8. Perbedaan selera. Teori perdagangan internasional. Dalam teori perdagangan internasional ada 3 teori. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Dan yang ketiga, teori dukungan. Yang pertama, teori keunggulan mutlak dari Adam Smith mengatakan bahwa sebuah negara akan memiliki keunggulan mutlak jika suatu negara dapat menghasilkan sesuatu lebih baik dari negara lain. Yang kedua, teori keunggulan komparatif dari David Ricardo mengemukakan bahwa sebuah negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional, baik memiliki ataupun tidak memiliki keunggulan mutlak. Dan yang ketiga, ada teori dukungan. Dari Hexer-Ohlin menyatakan perbedaan dalam biaya produksi antara negara satu dengan negara lainnya disebabkan oleh perbedaan faktor produksi. Kebijakan perdagangan internasional. 1. Tarif atau bea masuk. Tarif atau bea masuk adalah suatu pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean atau dapat diartikan juga pengenaan pajak terhadap barang-barang impor. 2. Kuota. Kuota adalah suatu kebijakan dalam perdagangan internasional untuk membatasi barang yang diizinkan untuk dapat melewati batas suatu negara. 3. Larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melarang suatu hasil produksi dijual ke pasaran luar negeri. 4. Larangan impor. Larangan impor adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melarang secara mutlak masuknya komoditas tertentu ke dalam negeri. 5. Subsidi.
Subsidi adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan memberikan bantuan kepada produsen dalam negeri untuk menghasilkan produk tertentu. 6. Premi. Premi sama seperti subsidi. Perbedaannya, premi hanya diberikan kepada produsen yang mempunyai prestasi saja. 7. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah kebijakan perdagangan internasional dengan cara penetapan harga jual yang berbeda pada dua pasar atau lebih yang berbeda terhadap barang yang sama. 8. Dumping. Dumping adalah suatu kebijakan diskriminasi harga secara internasional yang dilakukan dengan menjual suatu komoditas di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang dibayar konsumen di dalam negeri. 9. Perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional dan hanya berlaku bagi negara-negara anggota yang tergabung dalam kelompok perdagangan bebas tersebut. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Adapun tujuan-tujuan tersebut antara lain 1. Welfare atau kesejahteraan. Hubungan perdagangan internasional diadakan untuk meningkatkan kesejahteraan karena dengan hubungan ekonomi internasional akan ada impor atau pembelian barang dari negara lain. 2. Autarki. Autarki adalah berusaha untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh ekonomi, politik, maupun militer. 3. Peningkatan pembangunan ekonomi. Dengan melakukan perdagangan internasional, diharapkan negara akan mendapatkan devisa, yang nanti devisa tersebut digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Selanjutnya adalah alat pembayaran internasional. Macam-macam devisa. Yang pertama yaitu valuta asing. Valuta asing atau disingkat dengan falas adalah mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Kemudian yang kedua adalah special drawing rights atau dan kata lain hak penarikan khusus. Selanjutnya yang ketiga adalah emas. Dan keempat adalah telegraphic transfer yang merupakan solusi apabila ingin melakukan pengiriman uang ke rekening di luar negeri atau ke bank lain di luar negeri. Kemudian yang kelima adalah bill of exchange dan yang terakhir adalah traveler check well. Kemudian selanjutnya itu fungsi devisa. Yang pertama sebagai alat tukar internasional, kedua alat pengukur nilai perekonomian, dan yang terakhir yaitu alat penimbun kekayaan. Sumber devisa. Yang pertama, tarif atau bea masuk barang impor. Dengan adanya bea masuk yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah akan menerima pembayaran bea masuk tersebut dalam bentuk devisa. Yang kedua, ada ekspor barang dan jasa. Dengan adanya kegiatan ekspor, maka penerimaan pembayaran dalam bentuk devisa. Yang ketiga, ada hadiah, hibah atau grants. Hadiah, hibah atau grants yang berasal dari luar negeri berupa valuta asing jelas juga akan menambah devisa suatu negara. Yang keempat, penerimaan dividen dari luar negeri. Penerimaan dividen dari luar negeri berkaitan dengan penanaman modal yang dilakukan pengusaha Indonesia terhadap perusahaan asing. Keuntungan yang berbentuk valuta asing akan menambah devisa negara. Yang kelima, ada penerimaan dari wisatawan mancanegara. Penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara berkaitan dengan sektor pariwisata. Contohnya saat turis melakukan wisata ke daerah Indonesia, mereka akan membutuhkan uang Indonesia berupa rupiah, dan mereka akan menukarkan uang mereka yang berupa valuta asing dengan rupiah untuk berlibur di Indonesia. Yang keenam, ada pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara yang berupa valuta asing juga dapat menambah devisa suatu negara. Selanjutnya, ada tujuan penggunaan dividen. Yang pertama, membiayai impor.
perdagangan internasional tidak bisa dilepaskan dari kegiatan ekspor dan impor, dan untuk membiayai kegiatan ekspor digunakan devisa, karena devisa merupakan alat pembayaran internasional. Yang kedua, ada penyeimbangan neraca perdagangan. Jika nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor, maka neraca pembayaran mengalami defisit. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan devisa. Yang ketiga, untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan dibiayai oleh devisa yang didapatkan dari berbagai sumber. Jika suatu negara tidak memiliki devisa, maka kemungkinan pembangunan sangat sedikit dilaksanakan. Yang keempat, untuk membiayai perwakilan negara di luar negeri. Misalnya perwakilan diplomatik di negara sahabat dalam hubungan internasional. Itu diperlukan biaya berupa devisa. Yang kelima, untuk membayar biaya pendidikan warga negara yang belajar di luar negeri. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, atau biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, serta transaksi finansial. Adapun macam-macam transaksi yaitu: A. Transaksi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar kepada negara lain atau transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. B. Transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dan penduduk negara lain atau transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Pembayaran dalam perdagangan internasional ada 4 cara. Yang pertama, pembayaran secara tunai atau cash payment. Pembayaran ini dilakukan sebelum barang dikirim. Yang kedua, pembayaran menggunakan rekening terbuka atau open account. Dengan cara eksportir membuka suatu rekening tersendiri untuk importir. Kemudian eksportir mengirim barang yang telah disepakati kepada importir. Yang ketiga, pembayaran dengan private compensation. Pembayaran ini dilakukan dengan cara melakukan kompensasi utang piutang antara importir dan eksportir. Yang terakhir, menggunakan letter of credit. Letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir. Kurs tukar valuta asing. Kurs merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau membeli barang di luar negeri. Intinya, kurs merupakan nilai tukar, sedangkan valuta asing merupakan nilai mata uang negara lain. Jadi, kurs valuta asing adalah rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya, atau dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda.